Latifah. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Sebelumnya terima kasih kepada Profesor Maragustam yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk membuat video ini untuk memaparkan makalah saya yang berjudul Pemikiran Kiai Haji Khalil Bangkalan Madura dan relevansi pendidikannya di dunia kontemporer. Nah, sebelum membahas lebih luas tentang pemikiran beliau, saya akan memberikan sedikit latar belakang. Ngapain sih membahas pemikiran Kiai Khalil? Nah, seiring dengan perkembangannya zaman ya, sekarang itu kita kembalikan lagi ke tujuan pendidikan agama Islam. Tujuan pendidikan Islam tak lain adalah menjadikan manusia itu supaya berkepribadian yang baik. Nah, untuk berkepribadian yang baik, kita memerlukan moral dan akhlak. Nah, sekarang moral dan akhlak semakin krisis. Dengan keadaan seperti ini, maka kita bisa memperbaiki mindset masyarakat juga bahwa tujuan dari pendidikan yaitu untuk mencari ridha Allah semata, bukan untuk urusan duniawi. Untuk itu, pemikiran Kiai Khalil tentang pendidikan sangat bertolak belakang dengan mindset masyarakat sekarang, bahwa mereka mencari pendidikan hanya untuk bekerja semata, bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makalah ini saya mencari sumber data primer dari bukunya Muhammad Rifai yang berjudul Kiai Haji Muhammad Khalil Bangkalan, biografi singkat tahun 1820 sampai 1923. Nah, data sekundernya saya memakai beberapa buku dan Google Scholar yang mana berkesinambungan dengan judul makalah ini. Kemudian jenis penelitian, saya menggunakan jenis penelitian kepustakaan atau library research, yaitu dengan menggunakan mencari data dengan berbagai sumber buku dari perpustakaan. Terima kasih. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan biografi dari Kiai Khalil Bangkalan. Yang pertama, kita membahas tentang pendidikan. Nah, biografi Kiai Haji Khalil Bangkalan, beliau lahir pada hari Selasa 11 Jumadil Akhir pada tahun 1225 Hijriah, atau tepatnya pada tahun 1835 Masehi. Nah, ayah Kiai Khalil bernama Kiai Haji Abdul Latif yang merupakan ulama di Kampung Senenan, Desa Kemayoran, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur, yang merupakan Kiai Khalil itu ada garis keturunan langsung ke Sunan Gunung Jati melalui jalur ayahnya, yaitu Kiai Abdul Latif tadi. Masa pendidikan Kiai Khalil, makalah membagi menjadi dua tahap. Yang pertama yaitu pendidikan di Pulau Jawa dan Madura. Masa pendidikan Kiai Khalil pertama kali yaitu di Madura dan Jawa. Nah, pada tahun 1850-an Kiai Khalil memulai pengembaraan intelektualnya pertama kali di pesantren Langitan, Tuban, Jawa Timur. Kemudian setelah dari Langitan, Kiai Khalil pindah ke pesantren Pasuruan. Setelah dari Pasuruan, Kiai Khalil pindah lagi yaitu ke pesantren Kebon Candi. Nah, pada waktu Kiai Khalil itu menyantri di Kebon Candi, beliau itu tinggal di rumah Nur Hasan. Nur Hasan juga kerabat dekat dari Kiai Khalil, di mana Kiai Nur Hasan itu tinggal di
daerah Sidogiri. Nah, Sidogiri ke Kademangan itu sekitar 7 km. Pada saat itu Kiai Kholil pergi ke pesantren Kebon Candi itu dengan jalan kaki, sampai saking jauhnya sampai Kiai Kholil itu berkali-kali menghatapkan surat Yasin. Nah, kemudian periode pendidikan Kiai Kholil sewaktu di Mekah itu dimulai pada tahun 1859-an. Kiai Kholil mulai belajar di Mekah. Nah, pada saat di Mekah Kiai Kholil itu terbilang unik ya, kata teman-temannya beliau pada saat itu, karena Kiai Kholil itu bersifat zuhud, mulai dari beliau menyantri di Jawa sampai ke Mekah pun sifat kezuhudan beliau masih dipegang teguh. Nah, saking zuhudnya beliau itu sangat berhati-hati sekali pada saat mengembara pendidikannya di Mekah tadi. Kemudian setelah dari Mekah, pada saat di Mekah beliau tidak hanya mencari ilmu zahir saja. Kiai Kholil juga mencari ilmu batin, yang pada saat itu beliau mencari ilmu batin itu kepada Syekh Khotib Sambas Ibnu Abdul Ghaffar yang mengajarkan Thariqah Qadariyah wa Nasabandiyah. Nah, kemudian setelah Kiai Kholil itu belajar ilmu zahir kepada Syekh Sambas tadi, kezuhudan beliau semakin meningkat karena beliau berkali-kali belajar kepada guru-gurunya pada waktu di Mekah tadi. Kemudian beliau meninggalkan beberapa karya beliau, atau bisa dikatakan karya-karya dari Kiai Kholil, yaitu salah satunya ada kitab Silah fi Bayinikah, kemudian kitab terjemahan Alfiyah, dan sholawat Kiai Kholil Bangkalan, dan wirid-wirid Kiai Kholil Bangkalan yang sampai saat ini masih diamalkan santri-santri beliau yang ada di Madura. Kemudian kita masuk ke pemikiran pendidikan Kiai Kholil Bangkalan. Nah, dasar-dasar pendidikan menurut Kiai Kholil juga pertama harus didasarkan kepada Al-Quran. Al-Quran yaitu ajaran Al-Quran, yaitu kalam Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Nah, yang ada di dalam Al-Quran, ajaran yang terkandung dalam Al-Quran yaitu ada dua prinsip. Yang pertama yang berhubungan dengan keimanan yang disebut dengan akidah, dan yang kedua yang berhubungan dengan amal yang disebut dengan syariah. Kemudian dasar-dasar pendidikan agama Islam yang kedua setelah Al-Quran yaitu Al-Hadis. Hadis adalah semua perkataan, perbuatan Rasulullah SAW. Hadis merupakan sumber kedua pendidikan agama Islam setelah Al-Quran tadi. Nah, kemudian sistem pendidikan menurut Kiai Kholil pada saat itu Kiai Kholil memajukan pesantren serta mengadakan tabligh dan pengajian. Hal itu berikut adanya pendidikan yang digunakan menggunakan metode akhlak. Jadi sistem pendidikan menurut Kiai Kholil yaitu yang paling efektif menggunakan metode akhlak. Yang pertama akhlak murid dalam belajar, kemudian akhlak murid kepada guru, dan akhlak seorang guru itu sendiri. Nah, kemudian pemikiran beliau pada saat itu Kiai Kholil hidup pada zaman penjajahan, di mana kehidupan Kiai Kholil tak lepas dari gejolak melawan penjajah. Salah satu bentuk perlawanan atas ketidakadilan dari penjajah Belanda pada saat itu yaitu adalah mendirikan sebuah pesantren. Cara paling efektif ya pada saat itu yaitu mendirikan pesantren untuk syiar agama Islam dan membela hak-hak dasar masyarakat di bidang pendidikan. Nah,
pesantren tidak hanya mengajarkan kita tentang ilmu. Maksudnya pesantren tidak hanya mengajarkan kita tentang kecerdasan dan kepintaran, melainkan pesantren mengajarkan kita tentang kejujuran dan amanah. Terlebihnya yang sekarang lagi marak, yaitu pesantren sebagai otomatis sebagai pembentukan karakter oleh santrinya atau muridnya ya. Kemudian Kiai Khalil tidak hanya mengajarkan agama, tetapi nilai-nilai tekun dan mental baja. Maksudnya Kiai Khalil itu mengajarkan santrinya untuk tidak putus asa dalam mencari ilmu tadi, bermental tadi diperumakan, yaitu bermental baja. Maksudnya yaitu terus belajar dan tidak kenal putus asa dalam menuntut ilmu, tidak memperdulikan masalah duniawi. Nah, sekarang ini yang harus kita sadar kembali ya, bahwa hakikat mencari ilmu itu untuk mencari ridha Allah, bukan untuk semata-mata untuk pekerjaan belakang. Kemudian sebagai pendidik dan pengajar, bukan hanya mengajar. Kiai Khalil itu sebagai pendidik bukan hanya mengajar, tetapi beliau juga bertanggung jawab atas masa depan dari santrinya tadi. Nah, setelah Kiai Khalil itu tadi belajar dari Makkah, Kiai Khalil kembali ke Indonesia. Kemudian Kiai Khalil mendirikan sebuah pesantren. Nah, pertama kali pesantren yang didirikan yaitu di Cangkuban, Madura. Nah, ternyata tidak disangka-sangka yang ingin belajar di pesantren Cangkuban itu sangatlah banyak. Nah, kemudian saking banyaknya, Kiai Khalil menyerahkan pesantrennya tadi ke Kiai Doro Muntaha. Kiai Doro Muntaha dikenal sebagai bangsawan dan tentunya dikenal sebagai pakar-pakar ilmu agama pada saat itu. Nah, setelah menyerahkan pesantren Cangkuban tadi ke Doro Muntaha, Kiai Khalil kembali mendirikan pesantren, yaitu berada di Kademangan yang identik dengan Alfiyah. Nah, pesantren Kademangan itu yang identik dengan Alfiyah, di mana Kiai Khalil itu mengajarkan santri-santrinya Alfiyah 1000 bait karya Ibnu Malik tadi. Nah, kemudian saking gandrungnya, saking cintanya Kiai Khalil itu kepada kitab Alfiyah, kemudian beliau menuliskan kitab tersebut. Dan untuk kitab Alfiyah Ibnu Malik itu kan identik dengan kitab yang membahas tata bahasa Arab ya. Tapi saking mahirnya Kiai Khalil, persoalan yang berkaitan dengan akidah syariah pun itu Kiai Khalil mampu menjawab dengan Alfiyah tadi, Alfiyah Ibnu Malik tadi. Nah, kemudian dalam pesantren kita mesti tidak asing dengan istilah sorogan ya. Sorogan yaitu santri, di mana santri itu menyemakkan hafalannya kepada gurunya yang bersifat individual. Kemudian selain sorogan juga Kiai Khalil juga mengajarkan dengan metode Bandungan atau yang sekarang bisa disebut klasikal bersama-sama tadi. Nah, Kiai Khalil mengajarkan santrinya dengan metode yaitu tadi memakai cara sorogan dan memadukan hafalan dan praktek. Nah, kemudian Kiai Khalil yaitu ulama yang karismatik yang patut diteladani, yaitu salah satunya yang patut kita teladani dari beliau, yaitu pertama, beliau itu semata-mata kalau mencari ilmu, saya ulang berkali-kali ya, yang pertama yaitu ada cara teladan, yang ada cara belajar Kiai Khalil yang patut kita teladani. Yang pertama yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama jelas. Yang kedua yaitu akhlak yang tinggi kepada Allah. Jadi kita mempunyai akhlak yang tinggi kepada Allah meskipun Allah tidak melihat kita, tapi kita sudah mempunyai akhlak tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga cinta, hormat kepada guru. Kita kalau bisa menghormati guru kita, kita akan
kita akan otomatis menyukai pelajaran yang diampu guru tersebut. Nah, yang terakhir yaitu rajin belajar karena cintanya kepada ilmu. Saking kita cintanya kepada ilmu, kita harus rajin belajar. Kemudian sebagai pendidik ilmu agama, kita berusaha memberikan pemahaman, pemaparan kepada peserta didik kita. Di sini kita banyak dari sini, maksudnya dari kiprah beliau tadi, Kiai Khalil banyak melahirkan kiai-kiai besar di Indonesia. Salah satunya kiai yang pernah belajar langsung ke Kiai Khalil yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari, terus Kiai Haji Maksum, Kiai Haji Al-Munawir, dan Insinyur Soekarno juga pernah belajar ke Kiai Khalil Bangkalan. Nah, kemudian relevansi pemikiran Kiai Khalil ke dunia kontemporer atau ke dunia sekarang ini, saya kira itu ya sangat jelas sekali dengan berkembangnya pesantren di Jawa atau di seluruh Indonesia ini tidak lepas dari kiprah dari Kiai Khalil Bangkalan yang sudah kita ketahui tadi bahwa kurang lebih pesantren di Indonesia yaitu ada 6.000-an pesantren di Indonesia yang guru dari pesantren tadi itu kalau disambung-sambungkan, maksudnya di sanad dari guru Kiai pesantren tadi itu nyambung langsung ke Kiai Khalil Bangkalan. Nah, itu menjadi relevansi pemikiran beliau yang sangat nyata di dunia sekarang ini, bahwa berkembangnya pesantren di Indonesia saat ini tidak terlepas dari pemikiran Kiai Khalil. Saya simpulkan ya dari pemaparan dari makalah saya tadi yang berjudul pemikiran Kiai Haji Khalil Bangkalan dan relevansinya terhadap dunia kontemporer, yaitu kita tidak bisa memungkiri ya bahwa pesatnya dunia pesantren saat ini di Indonesia tidak lebih yaitu salah satu kontribusi dari Kiai Khalil terhadap zaman sekarang ini, bahwa dari zaman penjajah pun Kiai Khalil sudah berkiprah dalam pendidikan, yaitu mendirikan pesantren, yang mana pada saat ini malah pesantren yang sekarang menjadi kegandrungan para orang tua untuk menyekolahkan anaknya ke pesantren. Nah, untuk itu relevansi pemikiran Kiai Khalil dari zaman dulu sampai sekarang masih sangat relevan dengan keadaan sekarang ini. Dan yang patut kita contoh yaitu tujuan dari mencari ilmu, dan salah satu ajaran dari Kiai Khalil bahwa kita mencari ilmu semata-mata karena hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Sekian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat terutama untuk saya pribadi. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.